Prihasti, mahasiswi PBG dalam jabatan PAI Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 4 SDN 1 Trukan Pracimantoro, materi kisah teladan Nabi Musa alaihi salam sebagai uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah masih diberi kesempatan kita untuk bertemu lagi di kelas. Setelah kemarin kita belajarnya cuma lewat HP, tidak bisa berjumpa. Nah, sekarang meskipun terbatas, kita bertemunya hanya beberapa jam, tidak sampai siang, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Mas Akbar, Ihsan, Ada. Salsa, Dava, Arfan, Ada. David, Ada. Iqbal, Ada. Loket, Ada. Lala, Ada. Rijo, Riani, Wisnu. Ada. Berarti masuk semua ya? Alhamdulillah. Supaya kegiatan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita melafalkan doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemarin di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang kisah Nabi siapa sebelum yang materi hari ini? Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Masih ingat dengan kisah Nabi Ayub? Masih. Apa saja sikap yang bisa kita teladani dari Nabi Ayub? Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar, tabah, kemudian apa? Siapa yang masih ingat? Pemaaf sama istrinya, pemaaf. Nabi Ayub juga suka apa? Suka membantu, suka memberi. Walaupun dia adalah orang yang sangat kaya raya, Nabi Ayub itu orang yang dermawan. Tidak pelit. Hartanya banyak tapi dia tidak pelit. Nah, itu materi kita pada minggu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah kalian nanti belajar menyimak video, diskusi, kemudian mempelajari kisah Nabi Musa, maka kalian itu dapat memahami kisah keteladanan Nabi Musa. Kemudian juga bisa menganalisa, menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Musa. Sikap keteladanannya apa saja? Dan yang paling penting kalian nanti setelah belajar itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi belajar itu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja anak-anak akan menyaksikan video tentang kisah Nabi Musa. Diperhatikan baik-baik bagaimana ceritanya. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak, bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga
Ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Peti itu ditemukan oleh putri Raja Firaun, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Firaun yang bernama Asia. Istri Firaun ingin mengangkatnya sebagai anak, maka diutarakanlah niatnya itu kepada Firaun. Akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui. Karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Firaun, dikenal sebagai Pangeran Musa bin Firaun. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kipti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel dan orang Kipti itu tidak mau diajak berdamai. Dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Firaun. Setelah Firaun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera menolong 2 gadis itu. Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Shu'aib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Shu'aib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Firaun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Tak salah jika Nabi Shu'aib memilihnya sebagai menantu. Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya, maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan selanjutnya ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, tegaklah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Sudah kalian simak? Sudah tahu ceritanya ya? Jadi pada awalnya Raja Fir'aun mendapatkan sebuah apa tadi? Raja Fir'aun mendapatkan sebuah mimpi. Mimpinya apa? Dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Maka akhirnya dia takut. Dia takut, siapa yang bisa mengalahkan aku? Aku ini kan orang yang paling berkuasa. Jangan sampai ada yang mengalahkan aku. Nah, akhirnya dia memberikan perintah ke seluruh negeri untuk apa tadi? Iya, bagus sekali Mbak Triani. Membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Padahal bayi itu berdosa atau tidak? Tidak. Bayi itu sudah melakukan kesalahan atau belum? Belum, tapi sangat kejam sekali. Perintahnya diberikan ke seluruh negeri bahwa setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Nah, berita itu pun sampai kepada orang tuanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lahir, sepasang suami istri bernama Imran dan Yukabah sedih karena mengetahui anaknya adalah seorang laki-laki. Nah, Allah menurunkan petunjuk. Allah memberikan petunjuk. Petunjuknya apa? Iya, untuk menghanyutkan ke sungai Nil. Apa tujuannya? Pasti Allah punya tujuan tertentu. Nah, kemudian orang tuanya tadi menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Ternyata siapa yang menemukan? Anaknya Fir'aun. Kemudian bayi itu keranjangnya tadi dibawa. Nah, istri dari Fir'aun kemudian merasa sangat iba. Bagaimana kalau aku rawat saja, hidup di istana sebagai seorang pangeran. Kemudian ada sebuah peristiwa ya kan, secara tidak sengaja Nabi Musa membunuh seseorang, tapi tidak sengaja. Dia niatnya hanya ingin melerai pertengkaran. Dia ingin membela seseorang dari suku Bani Israel. Ternyata dengan sekali pukul orang itu sudah meninggal. Sangat menyesal sekali Nabi Musa ini. Dia bertobat. Dia sudah tahu dia melakukan kesalahan, maka dia bertobat. Kalau bertobat itu berjanji tidak akan mengulang. Kalian juga seperti itu. Kalau sudah melakukan kesalahan, harus segera bertaubat. Akhirnya Nabi Musa ini melarikan diri karena takut. Dia dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Dikejar, dia mau dihukum. Tapi dia melarikan diri, kemudian bertemu dengan keluarganya siapa tadi? Nabi Syu'aib. Bertemu dengan keluarga Nabi Syu'aib. Kemudian membantu putrinya Nabi Syu'aib yang sedang berebut juga. Jadi dia membantu melerai. Setelah menikah mereka ingin kembali ke Mesir. Tapi ternyata di perjalanan melihat api. Itu adalah datangnya mukjizat dari Allah. Musa diberikan mukjizat sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi sampai di situ kisah yang sudah kalian saksikan tadi. Dari separuh dari perjalanannya Nabi Musa tadi sudah terlihat ada beberapa sikap keteladanan yang bisa kita contoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan beberapa gambar tentang potongan kisah Nabi Musa yang sudah kalian saksikan tadi. Nah, dari gambar-gambar yang kita berikan itu 3 urut. Nah, tugas kalian nanti adalah mengurutkan gambar yang kita berikan. Ada berapa gambar? Ada 6 gambar. Nah, gambar-gambar ini merupakan potongan dari kisah Nabi Musa. Dan gambar ini 3 urut. Nah, tugas kalian nanti silakan yang
entah nanti Bu Nita tunjuk atau dari inisiatif kalian sendiri maju untuk mengurutkan sesuai urutannya di sebelah kanan. Tadi ada urutan di sebelah kiri yang tidak urut, kemudian tugasnya nanti mengurutkan di sebelah kanan sambil menjelaskan itu gambarnya tentang apa, gambarnya bagaimana, kalian berikan penjelasan dan kalian berikan alasan kenapa gambar itu kalian urutkan di sini. Siap? Sudah ya, sudah ada 6 gambar, sudah bisa kalian saksikan, sudah bisa dilihat. Oh, kayak sing di CDW yang itu. Yang paling pertama yang ini, habis itu yang itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang pertama mau maju, siapa? Monggo. Yuk. Tunjuk tangan siapa yang mau maju? Ayo Mbak Triani. Ya, bagus sekali Mbak Triani. Yang mana yang pertama? Oke, coba diambil lalu ditempel. Sini. Di oke, ya. Dijelaskan Mbak. Kenapa kok bayi laki-laki harus dibunuh? Ya, Raja Fir'aun bermimpi mau dikalahkan oleh seorang anak laki-laki. Tepuk tangan dulu buat Mbak Triani. Ya, jadi yang pertama urutannya adalah ini. Raja Fir'aun memberikan perintah dengan marah pada seluruh rakyat, sopo sing ngelairke bayi lanang harus dibunuh. Nah, seperti itu. Yang kedua, ayo urutan gambar yang kedua siapa yang mau maju? Mas Rijo, ayo. Ayo. Ayo supaya cepat. Berlari, tidak usah ragu, tidak usah takut salah, tidak apa-apa, salah nanti dibenerin. Yang mana Mbak? Ambil. Ke sini aja. Jelaskan Mbak. Apa penjelasannya gambar yang kedua itu? Coba dibuka biar kelihatan dan terdengar suaranya nanti. Ya, lebih bisa diberikan ke semua ini dengan tujuan apa? Supaya supaya tidak perlu dibunuh ya. Tepuk tangan untuk Mbak Lala. Oke. Ayo yang ketiga. Nanti yang penjelasannya nggak bisa dibantu Bu Guru. Silakan. Ayo. Masih 4 gambar. Ayo Mas Abdul berdiri. Loh. Nah, itu gambar yang ketiga yang mana ya, ambil aja. Ya. Sini aja, Mas. Ketiga sini. Penjelasannya Jelaskan Mas, itu gambarnya bagaimana penjelasannya? Yang keras suaranya boleh dikeras dulu. Baca. Kemudian dia pakai. Iya, dirawat. Ya, tepuk tangan dengan sabar. Silakan kembali. Setelah itu ditemukan oleh anaknya, Raja Fir'aun kemudian diberikan kepada ibunya, dirawat oleh ibunya atau istrinya Raja Fir'aun. Siapa namanya tadi? Asia. Masih ada 3 gambar, yuk. 3 anak lagi yang mau maju. Ayo, di sana ya Mas Isan ya. Iya, harus percaya diri dong. Yang mana ya kira-kira? Jelaskan Mas. Jauh ke temannya supaya temannya dengar. Jelaskan. Dibuka dulu nggak apa-apa. Apa? Penjelasannya ini gambarnya ini siapa ini? Ini siapa? Yukabad. Yukabad itu siapa Mas? Iya. Ini ngapain Kak ibunya Nabi Musa bisa sampai situ? Mau ngapain itu?
Itu ya Mas Izan. Ya silakan kembali, tepuk tangan dulu. Oke. Dua lagi ya. Siapa? Ayo siapa? Mas siapa? Ayo berdiri Mas. Ayo. Jos. Inilah contoh anak yang percaya diri. Mau yang mana Mas? Oh iya. Ya. Penjelasannya? Iya. Kemudian orangnya sampai gimana tadi? Meninggal. Tapi terus Nabi Musa gimana? Oh menyesal ya. Tepuk tangan dulu Mas. Baik, tinggal satu karek emplek kalau jelas tinggal. Ayo, bagus ya, ayo. Gak apa-apa, tapi nanti dijelaskan. Iya, kalau memperhatikan pasti tahu. Oke. Jelaskan Mas. Nabi Musa ngapain itu? Iya, bertapa kepada siapa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi urutannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah jelas semua ternyata muridnya Bunita semuanya memperhatikan penjelasannya tadi ya. Jadi mulai Fir'aun yang memberikan perintah untuk membunuh, kemudian orang tuanya Nabi Musa menghanyutkan di sungai, kemudian ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun dan dirawat, lalu disusui oleh ibunya sendiri. Kemudian setelah dewasa ternyata ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa. Dia tidak sengaja membunuh seseorang, ya kan? Kemudian dia menyesal bertaubat kepada Allah. Masih ada 4 gambar lagi. Mau dilanjutkan? Mau. Baik. Katanya mau maju. Ayo, yang tadi belum maju siapa ya? Berarti harus tidak perlu mau. Ya, masih ada 4 gambar yang belum urut. Gambar yang ini masih acak, tidak beraturan. Siapa yang bisa? Ayo maju, yang mau maju siapa lagi? Ayo maju dulu, ayo. Terus, ternyata kalau sudah maju ternyata rasanya senang ya. Iya. Yang mana Mas? Ini apa? Coba. Ada. Bisa kurang susah. Nanti temennya udah sampai ke Bapak. Ayo jelaskan Mas, itu gambarnya maksudnya apa? Kamu kok nggak pakai masker Mas? Jelaskan Mas, gambarnya apa itu? Dengan suara yang sangat keras ya, dijelaskan. Nabi Fir'aun. Nabi Musa bertemu dengan siapa? Syuaib. Kemudian apa yang dilakukan? Nabi Musa apa mau dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Ya, terima kasih Mas Riko. Ayo, siapa lagi? Belum maju siapa? Paniken yuk. Ternyata pengen maju Julita, Julita nggak lihat. Oke. Ya. Ya, jelaskan Mbak. Itu ngapain itu ya Nabi Musa? Tidak mau kembali ke masjid dengan siapa itu? Dengan istrinya. Baik, tepuk tangan buat Mbak Nika. Ada dua lagi. Ayo, Habib Sansa. Ayo, Sansa. Ayo, Habib.
Dapatkan? Season dari awal ya. Tidak masak. Ayo, tidak masak. Ayo, isi aja yang ayo tinggalin saja. Oh, yang punya bisa ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Wisnu. Oke. Apa penjelasan Mas? Mendapat? Berupa? Iya, tongkat yang bisa berubah menjadi. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian hebat sekali. Jadi setelah 6 gambar tadi, 4 yang selanjutnya adalah Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib. Kemudian setelah menikah mereka kembali ke Mesir karena kan dia akan mau berdakwah ke Raja Fir'aun. Nah, di tengah perjalanan bertemu dengan sebuah api. Ternyata saat itu adalah dia mendapatkan Mukjizat dari Allah. wahyu dari Allah berupa tongkat yang bisa berubah menjadi sekarang tugas kalian adalah menulis di buku tulis ya berupa lembar kerja. Pertanyaannya begini atau tugasnya begini. Apa tantangan yang dialami oleh Nabi Musa di kisah yang sudah kalian lihat tadi dan bagaimana Nabi Musa menghadapi tantangan tersebut? Sudah tahu kan tantangannya tadi? Apa tantangan atau peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dan bagaimana Nabi Musa menghadapi tantangan tersebut? Ya. Ya. Istirahat dulu. Nanti belum selesai. Lagi jam berapa? Yang dialami Nabi Musa. Gak usah, langsung dijawab saja. Sangat tidak pengangguran. Apa tantangan yang dialami oleh Nabi Musa dan bagaimana Nabi Musa menghadapinya? Langsung aja tulis tantangan yang dihadapi Nabi Musa adalah Sampai nomor berapa? sampai sudah. Bisa kalian lihat itu, kelihatan Nah itu tugasnya. Sebutkan salah satu tantangan yang dihadapi Nabi Musa dan bagaimana cara beliau menghadapi tantangan tersebut. Sama kayak yang dulu. Pak, kalau rasanya Mak. Juga apa nih? Jawabannya apa? Buat tulis soalnya.
Tentang apa itu? Apa yang bimbang? Mereka beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Iya cukup. Udah bisa. Cukup membingungkan. Kan tadi ada sebuah peristiwa, ya kan? Kita alami peristiwa yang sangat besar. Sudah? Sudah. Yang sudah silakan maju dibaca tulisannya. Kalian bacakan hasil dari nggak apa-apa sebisanya. Salah nggak apa-apa. Salah nggak dihukum. Salah itu kan nanti kalian jadi tahu salahnya di mana. Terus jadi tahu oh yang benar bagaimana. Seperti itu. Aktif menjawab. Mas Ihsan sudah? Yang maju tidak maju. Kalau nggak maju di situ aja nggak apa-apa sambil berdiri. Ya. Ayo, suaranya yang keras ya. Antara Nabi Musa. Nabi Musa tidak sengaja membunuh orangnya Raja Firaun. Lalu bagaimana dia menghadapinya? Dengan bertobat kepada Allah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Ihsan. Tadi Mas Ihsan sudah menjawab dengan bagus sekali, okay? Sudah menjawab dengan bagus. Tantangan yang dihadapi Nabi Musa adalah beliau itu tidak sengaja melakukan kesalahan yang sangat besar, tapi kesalahan besar itu dia tidak serta-merta langsung menyerah dan putus asa. Dia bertaubat dengan kesalahannya, memohon ampun kepada Allah. Ya. Oke, setelah ini silakan kalian kerjakan soal tentang Nabi Musa. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan bagus.
hasilnya. Oke? Udah. Baik, anak-anak, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Kesimpulannya untuk materi pada hari ini adalah sikap teladan Nabi Musa yang bisa kita tiru apa saja tadi? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Bagus sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, harus segera menyadari dan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Sama temannya juga begitu. Gak sengaja atau belalai kok membuat temannya kecewa atau membuat orang tua kecewa atau membuat saudara kecewa, harus segera minta maaf. Tapi jangan suka mengulang-ulang kesalahan, ya. Setelah melakukan kesalahan, ya benar-benar disadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Gak sengaja itu wajar, tapi usahakan jangan mengulang kesalahan yang sama. Itulah sikap teladan Nabi Musa yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari dari kisah yang sudah kalian lihat dan kalian pelajari hari ini. Bunita harap kalian juga menjadi seseorang yang segera menyadari kesalahan ketika berbuat salah. Jangan malu, jangan takut untuk meminta maaf. Orang yang mau meminta maaf itu adalah orang yang jiwanya besar, orang yang lapang dada. Baik, untuk hari ini Bunita tutup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang sama, masih tentang teladan Nabi Musa dan melanjutkan peristiwanya karena kisahnya Nabi Musa ini sangat panjang sekali. Ya. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Oke, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan sikap keteladanan Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa sesudah belajar bersama. Ayo.